Halo sobatku, kita akan lihat lagi readingan hari ini ya. Ini tanggal 7 Februari, ini vibrasi weekend. Kita lihat Sabtu dan Minggu ini kita akan bagaimana ya. Sebentar. Oke. Energi, vibrasi. Ada yang nggak happy ya. Ada yang tidak berbahagia. Ada orang yang bingung ini. Iya kan? Energinya. Ada pengkhianatan, ada kayak terpuruk. Ada energi dari kalian. Ini mungkin beberapa orang sudah kejadian, belum kejadian atau tidak kejadian. Kalau bukan kartumu jangan dipaksa ya. Kita lihat di sini ada energi pengkhianatan atau energi terhianati atau terpuruk oleh kesalahannya sendiri. Yang mungkin sebelumnya ini dia petentang-petenteng. Yang sebelumnya ini mungkin dia kayak banyak mulut ya, kirain itu saya bisa sendiri gitu loh. Ternyata kok terpuruk nih gitu loh. Atau dia merasa pokoknya ini energinya adalah energi yang tadinya semula itu merasa ada kemenangan tapi ternyata tersungkur. Ternyata enggak bisa apa-apa. Dikiranya bisa segalanya atau bisa mengendalikan situasi tapi ternyata jungkel. Jadi ibarat kata di sini karena mungkin ada kata-kata yang masuk yang mengagetkan, mungkin ada perang kata-kata atau di sini ada pikiran-pikiran yang tiba-tiba timbul gitu, tuduhan-tuduhan. Ini. Jadi di sini kejungkel oleh yang dia rasa dia bisa berpikir dia benar tapi ternyata loh kok aku kalah gitu loh. Ternyata saya yang salah. Saya yang nggak bisa, saya yang nggak sanggup. Kalau misalnya ini adalah orang yang nantangin berpisah gitu ya. Nah, ini akhirnya loh ternyata saya sendiri yang nggak apa-apa, taunya apa-apa gitu. Dari sini kemudian ada pengenalan terhadap diri sendiri bahwa saya ada tidak sanggup. Tanpamu saya tidak sanggup. Di sini ada menemukan setitik apa ya? Ada kayak pemahaman bahwa tanpamu saya tidak sanggup. Tanpamu saya tidak bisa. Ini kayak menahan, no, jangan pergi. Saya tidak bisa tanpamu, jangan pergi. Ini kayak memblokir gitu. Memblokir situasi, memblokir pikiran. Saya tidak mau berpikiran. Nelongso. Jadi ini benar-benar yang kayak buah dari petentang-petentengnya ini ternyata benar-benar secara hati nelongso, secara pikiran sedih, nggak mood kerja, kayak kena hantam masalah ini. Kayak kena hantam bertubi-tubi ya dari tindakan sampai dari pikiran, dari hati, mood kacau, keuangan kacau, pekerjaan kacau, kacau semua ini. Kayak ada kena mental hasil dari apa yang dia lakukan di awal. Sombong di awal, petentang-petenteng. Nah, tapi dijabanin depro. Jadi kayak diiyain misalnya nantang nih gitu loh. Nantang, ayo cerai, ayo cerai gitu loh. Ayo pisah. Tapi ternyata nggak bisa. Nangis sendiri. Ini upah dari jadi ada kayak pertengkaran. Upah dari sok petentang, sok bisa. Pada saat kita sok bisa, kan saya selalu bilang nih kalau di sini. Pada saat kita merasa bisa, disitulah kita tidak bisa. Nah, ini adalah orang yang seperti itu. Orang yang dibuat sama Tuhan tidak mampu pada saat dia bilang dia mampu. Ini ada perkelahian. Ada perkelahian.
mungkin di sini ada perkelahian ini atau ada otot-ototan ya, mungkin bukan adu fisik tapi adu mulut gitu ya. Nah, itu berdasarkan info dari orang atau dengar gosip gitu ya. Jadi ini ada sesuatu yang mungkin sebenarnya salah paham nih. Sebenarnya salah paham kalau saya ini energinya pertengkaran ini karena nggak jelas. Kenapa bertengkar? Ya karena salah paham. Yang dimaksud sama yang yang kejadiannya sama dengan yang tidak sama dengan yang dipikirkan. Ya di sini ada kecemburuan, di sini ada kuasa gelap atau energi negatif bermain sehingga pikiranmu diputar-putar. Dipikir apa ya? Kayak ada ambisi, ada nafsu gitu loh, bahwa apa yang saya dengar itu kok kamu mungkin meninggalkan saya atau misalnya ini pekerjaan, saya dengar kamu keluar dari kantor ini gitu loh. Kenapa kamu di kantor ini? Nah, atau di dalam hubungan, kenapa kamu menyatakan cerai loh? Saya nggak bilang cerai, loh kamu sendiri yang bilang. Akhirnya terjadi pertengkaran. Kenapa salah berucap, salah bertindak, dipikir sendiri, atau sudah kadung bercerai kemudian pusing sendiri. Ternyata saya tidak sanggup menceraikan pasangan saya. Nah ini konflik di awal dari kesalahpahaman. Kalau saya lihat ada terima informasi yang salah, diolah sendiri di otak, kemudian terjadi pertengkaran. Kadang-kadang itu ada bisikan-bisikan yang engkau pakai ini sebagai apa ya, menyinggung ego. Kalau saya lihat tidak menyinggung ego, ini cuma salah persepsi, salah paham ini. Ini kalau ada dari kalian yang bertengkar ini salah paham. Jadi kayak ibarat kata saya tidak mau kehilangan kamu, makanya saya ngajak berantem. Nah, semakin kalian ngajak berantem, semakin hilang dong apapun yang kalian pertahankan di sini. Jangan berantem makanya. Karena ini energinya energi salah paham aja. Tapi ini buah dari masa lalu juga sebenarnya. Ini ya beberapa orang ini adalah buah dari masa lalu. Mungkin zaman dahulu kalian pernah memfitnah orang, hukumannya terjadi di saat ini. Mungkin ada kata-kata atau ada pikiran-pikiran jelek tentang seseorang sehingga karma, ini beberapa orang ini tentang karma. Karma berlaku saat ini. Kenapa? Ya karena ada kejadian yang tidak bisa dijelaskan, yang bohong. Nah, sehingga ini informasinya demi mendapatkan segala apapun di zaman dahulu, sehingga saat ini diperoleh hasil. Nah, info yang masuk itu balasan dari karma. Karena mungkin zaman dahulu ada fitnahan masuk yang kita lakukan sendiri. Ada beberapa orang di sini yang pernah memfitnah, sekarang difitnah. Atau menerima kabar bohong dari kupingnya sendiri, mengolah kata-kata. Sehingga terjadi fitnah di dalam pikiran kalian sendiri. Yang melakukan siapa? Diri sendiri. Karena ini energinya kembali ke diri ini. Ya, akhirnya sakit hati sendiri. Ya kan ini. Jadi sakit hati sendiri dengan omongan seseorang. Yang satu mungkin sudah calon, yang satu mungkin istri. Nah, istri ini mungkin difitnah, mungkin zaman dahulu, sekarang sehingga terjadi mungkin ini beberapa saya lihat begitu. Ini terjadi cinta segitiga di mana seseorang pernah melakukan sesuatu kepada pasangannya sehingga berpisah dari pasangannya. Ini saya lihat kebanyakan begitu. Ada fitnah yang dahulu pernah dilontarkan sehingga saat ini entah bagaimana caranya ada informasi masuk sehingga menjadi karma buat yang pernah zaman dahulu memfitnah. Nah ini terjadi pertengkaran, sakit hati. Nah sakit hatinya padahal ini adalah karma hasil perbuatan dari dirimu sendiri zaman dahulu. Jadi tidak perlu kesenggol, tidak perlu ini, hanya perlu cukup meminta maaf kepada Tuhan atas segala kesalahan kita di masa lalu. Sehingga tidak perlu putar-putar sakit hati gini kan. Ya, karena ingin mempertahankan sesuatu. Mungkin ini pasangan orang yang ingin kalian rebut,
atau istri yang mempertahankan rumah tangganya. Nah, ada sesuatu yang dilakukan di masa lalu. Apa? Kalian sendiri yang tahu. Kalian sendiri yang tahu zaman dahulu melakukan apa. Karena ini karma dari perbuatanmu. Ada omongan yang kembali. Nah, zaman dahulu memfitnah. Nah, zaman sekarang kena omongan putar-putar lagi atau gosip yang dipercayai sebagai suatu fitnah. Ini dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, untuk mempertahankan sesuatu, engkau memakai berbagai macam cara supaya rumah tangga itu utuh, supaya apa yang kalian inginkan itu tercapai. Kalau kita main-main energi negatif kan, tinggal tunggu tempo aja, itu akan kembali berpulang kepada kita. Karena segala sesuatu yang bukan untuk kita, dan kalau kita paksakan, nanti akan ada 1, 2, 3 bulan setelah atau tahun setelah itu, kalau memang bukan jatahmu, tidak akan pernah menjadi jatahmu. Akan diambil lagi, dikembalikan kepada yang berhak. Jadi tidak perlu bertengkar kalau yang kalian lakukan di awal sudah salah. Hah? Gimana dong ini kartunya? Ini adalah orang-orang yang sebenarnya kalian terjebak. Kalian hanya modus. Jadi kalian hanya mau keutuhan secara finansial saja, secara hidup saja. Dan kalian mengikat diri kepada orang yang salah. Sehingga cara kalian mendapatkan apa yang terjadi, apa yang dibuat bertengkar hari ini, caranya di awal ini salah gitu loh. Ini kartunya ini ngomong. Kartunya ini mengatakan apa yang kalian perebutkan hari ini, cara kalian mendapatkannya, itu ada kesalahan di masa lalu. Nah, itu harus diperbaiki, harus diminta maafkan, harus dilepaskan karena bukan menjadi milikmu. Engkau memaksakan kalau begini ini kartunya. Saya nggak tahu ini saya ngomong sama siapa. Apakah ini kartu kalian atau orang ketiga kalian yang mengambil pasanganmu dari dirimu? Nah, ini sesuatu yang, nah kan kartunya sesuatu yang bukan punyamu, engkau harus lepaskan. Tuhan tidak pernah mengizinkan kalau engkau pakai kuasa-kuasa gelap untuk mengambil sesuatu yang bukan milikmu, ia akan tunggu temponya Tuhan. Itu semua namanya ilmu pasti akan luntur. Nah, ini mungkin saatnya ilmu-ilmu semua luntur. Sehingga kalau engkau mengambil pasangannya orang, ya harus dikembalikan. Kalau engkau mengambil barangnya orang, ya harus dikembalikan. Kalau engkau memfitnah orang, ya harus minta maaf. Ini kartunya menyatakan begitu. Apa ini semua, mungkin ini orang-orang yang ada konflik hari ini. Engkau melakukan suatu kesalahan di masa lalu. Ada yang bagian di mana dirimu salah. Harus minta maaf untuk menetralkan supaya ini tidak berlarut. Karena kalau tidak dilepaskan, ini semua akan geret kepada peristiwa kehilangan yang lebih besar lagi. Harus ada kata maaf untuk sesuatu yang kau curi. Ini ada pencurian, ada yang kau ambil. Iya, ini kartunya engkau harus menuntaskan siklusmu. Ini akan menjadi siklus kalau tidak diputus, kalau tidak dimintakan maaf, kalau tidak ada hati yang baik untuk menetralkan situasi. Ini semesta menantimu untuk meminta maaf kepada siapapun yang kau curi. Barangnya atau orangnya atau apapun juga kesempatannya. Ini kau harus melakukan sesuatu. Ini semesta menunggu. Ayo kembalikan gitu. Ini kartunya semesta menantimu dan selalu ada jalan keluar yang baik. Dinetralkan oleh semesta bila kita mau melakukan suatu tindakan untuk menetralkan situasi. Tuhan itu ibarat kata janji Tuhan. Siapapun yang bertobat akan mendapatkan kesempatan kedua untuk di jalan yang tanpa sial atau mengembalikan keberuntungan kalian.
Iya, nyatakan. Nyatakan. Nyatakan apa yang hilang, nyatakan. Nyatakan bahwa zaman dahulu engkau memakai sesuatu yang tidak betul. Nyatakan. Kalaupun tidak bisa menyatakan kepada orang yang bersangkutan, nyatakan di hadapan Tuhan. Bahwa zaman dahulu saya melakukan kesalahan, Tuhan saya minta ampun. Harus ada ampun, harus ada minta ampun. Karena zaman dahulu saya terlalu marah, Tuhan, mungkin ada sesuatu yang bikin kalian jengkel, nggak terima dengan orang itu, sehingga kalian melakukan sesuatu dan sekarang kalian ibarat kata kayak perahu itu nggak jalan-jalan. Kenapa? Karena banyak rantai dendam. Kalian mau move on dengan apapun yang kalian curi nggak bisa. Kenapa? Ya yang kalian curi kebanyakan. Harus dilepaskan karena itu bukan menjadi milik kalian. Itu kartunya nyuruh kalian untuk minta maaf ini. Ini adalah peristiwa di masa lalu ini yang muncul lagi. Makan kalian gitu loh. Kalian dulu makan orang, sekarang kalian dimakan sama orang lain atau sama orang itu. Ada peristiwa masa lalu yang ngantem diri kalian sendiri. Ya, ini pesan semesta. Mungkin akhir minggu mungkin harus banyak orang yang pertobatan, minta ampun kepada Tuhan. Mungkin terlalu marah ya, rezeki kalian diambil orang, komisi kalian tidak dikembalikan, ada orang jahat sama kalian, kalian kirim santet, pelet, apalah, energi-energi atau doa-doa jelek. Sehingga di sini Tuhan bilang, bersihkan jalanmu karena aku memberikan yang lebih baik daripada yang engkau ambil itu. Kembalikan, itu bukan punyamu, kayak gitu loh. Ini energinya. Berikan kepada orang yang memang dan lakukan ya, tuh kartunya. Lakukan, do it now. Tobat, minta ampun. Sehingga engkau bisa melanjutkan jalan hidupmu. Keren kartunya. Sehingga karena gini, kadang-kadang itu kita tidak melihat ya, manusia itu kadang-kadang diambil ya, ada masalah dalam kehidupannya dan kemudian menjadi marah. Itu mungkin ada maksud Tuhan seperti kartu ini. Ada sesuatu yang lebih besar yang ingin Tuhan berikan kepadamu. Tapi karena engkau salah bertindak zaman dahulu, engkau marah kepada orang yang mengambil rezekimu, sehingga ini tertahan. Rezeki yang seharusnya kalian terima ini tertahan oleh ulahmu sendiri di zaman lalu, sehingga sekarang ini Tuhan memerintahkan kalian untuk balikin, minta maaf sama aku atau sama orangnya terserah, sehingga engkau bisa melanjutkan hidupmu, bisa move on dan bisa mengambil hadiah yang maksud dari Tuhan. Kenapa tidak menjadikan ini sebagai punyamu adalah karena ada hadiah besar yang akan aku berikan kepadamu, nak, gitu loh. Ini kartunya. Kembalikan apa yang kalian curi, kembalikan. Kesejahteraannya orang yang kalian blokir karena kalian jengkel, dia ngambil lakiku, wah aku kutuk dia supaya dia tidak berbahagia dengan lakiku. Itu diambil, dipatahkan kutuknya. Ampun, minta ampun sama Tuhan. Ya, untuk yang terlibat dengan kayak gini, pembersihan energi gini memang rada mahal. Tapi saya melayani pelayanan berbayar, silahkan dicari nomor saya. Karena ini tidak akan membuat, ini akan terblokir. Rezeki besar yang datang ini akan terblokir karena ulah kalian sendiri. Nah, ini harus pembersihan dulu, harus ada pertobatan dulu, harus diputus siklusnya dulu. Baru kalian kalau sudah memutus siklus bisa move ke berkat selanjutnya yang memang Tuhan izinkan engkau terima, yang lebih bagus dari yang hilang kemarin. Tapi karena kalian ego, marah, merasa terzolimi, padahal maksud Tuhan mengambil itu akan digantikan yang lebih baik. Jangan gampang mengambil keputusan pada saat kita dijatuhkan. Mungkin caranya Tuhan untuk menaikkan derajat kita nggak ngerti. Jadi logika kita tuh jangan ngegas dulu. Jangan jadi NPD gitu loh. Banyak orang benci NPD, energinya transfer. Tanpa mereka sadari, mereka menjadi NPD selanjutnya. Energi itu transfer. Kayak virus. Tahu-tahu kalian udah jadi NPD kedua. Jadi NPD KW karena kalian tidak paham energi itu transfer. Ya,
Tuh, kartunya. Kartunya keren dan saya tutup dengan ini. Suruh minta maaf untuk mencapai kebahagiaanmu. Ada kebahagiaan di saat kalian itu meminta maaf. Ada kebahagiaan di saat kalian meminta maaf. Ada setelah pengakuan dosa, mungkin ada dosa. Di sini ada beberapa orang yang saya melihat harus ada ngaku dosa dulu. Ya, saya yang ngambil, saya minta maaf. Saya kembalikan. Ada kebahagiaan yang muncul. Selagi ini tidak engkau ucapkan, selagi engkau tidak netralkan, engkau akan keputar-putar dalam karma kehilangan, tangisan, tak berujung. Tak berujung. Ya, silakan melakukan pembersihan energi. Karena ini ada yang kartu yang saya tarik ini adalah akibat salah bertindak di masa lalu. Yang harus kalian putus siklusnya. Bayar karmanya supaya tidak nurun ke anak. Ya, ini tidak untuk semua, dan sekali lagi energi ini adalah energi random, ya, dan bisa sudah kejadian, belum kejadian, atau tidak kejadian sama sekali. Kalau bukan energimu, jangan dipaksa. Ini energi random. Minta maaf selalu, pertobatan selalu, supaya tidak kena karma, ya, karena ini ada karma yang akan berlangsung lama. Bisa 10 bulan, bisa 10 tahun akan membayar karma dari apa yang telah engkau lakukan di awal untuk mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Oke? Manik di sini dari Mistik Mustika Bengkel Hati Bali, berdoa yang terbaik buat Anda. Rahayu.